Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yuni dengan NIM 2030 3020 4044. Mata kuliah Filsafat Pancasila dan Filsafat Politik. Dosen pengampu Asep Iqbal SPD MPD. Program studi Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Baiklah, langsung saja kita kepada pembahasan. Di sini saya akan membahas mengenai biografi tokoh yang bernama Carl Schmitt. Lahir 11 Juli 1888, Plettenberg, Westphalia, Prusia, Jerman. Meninggal 7 April 1985, Plettenberg, ahli hukum mengerikan Jerman dan ahli teori politik. Terkenal karena kritiknya terhadap liberalisme. Definisi politiknya berdasarkan perbedaan antara teman dan musuh, dan dukungannya yang terang-terangan terhadap Nazisme. Dalam serangkaian buku yang ditulis selama Republik Weimar 1919-33, Schmitt menentang apa yang dia anggap sebagai kekurangan filosofi politik pencerahan dan praktik politik liberal di Teologi Politik 1922 dan Katolik Roma dan dibentuk Politik 1923. Dia bersikeras bahwa sumber transendental, ekstrarasional, dan supramaterial diperlukan untuk menata otoritas moral politik. Dia juga berpendapat bahwa anarkisme dan komunisme Rusia mewakili pemberontakan umum melawan otoritas yang akan menghancurkan Eropa dan perlindungan kemanusiaan. Milik Schmitt, Crisis of Parliamentaries 1923 menggambarkan pemerintahan parlementer liberal sebagai palsu, partai politik berbasis kepentingan berpura-pura melindungi kebaikan nasional sementara sebenarnya mengejar agenda partikularis mereka sendiri. Parlemen kontemporer, kata Schmitt, tidak mampu merekonsiliasi demokrasi yang mensyaratkan kesatuan politik dengan liberalisme, doktrin yang pada dasarnya individualis dan pluralis. Kemudian keluar dari lingkup pemikiran politik Katolik Roma pada pertengahan 1920-an, Schmitt menyusun karya-karyanya yang paling berpengaruh, magnum opusnya, Teori Konstitusi 1927, menawarkan analisis konstitusi Weimar serta penjelasan tentang prinsip-prinsip yang mendasari setiap konstitusi demokrasi. Disusun pada tahun 1927 dan dielaborasi sepenuhnya pada tahun 1932. Schmitt mendefinisikan politik sebagai kecenderungan abadi kolektivitas manusia untuk mengidentifikasi satu sama lain sebagai musuh, yakni sebagai perwujudan dari cara-cara berbeda dan asing kehidupan, dengan siapa pertempuran fana adalah kemungkinan konstan dan kenyataan yang sering terjadi. Schmitt menganggap bahwa semangat anggota kelompok untuk membunuh dan mati atas dasar keyakinan non-rasional pada substansi yang mengikat kolektivitas mereka, menolak pencerahan dasar dan prinsip liberal. Menurut Schmitt, kesediaan mati untuk suatu hal yang substansi, cara hidup bertentangan dengan keinginan untuk mempertahankan diri yang diasumsikan oleh teori-teori modern tentang
hak-hak alami dan cita-cita liberal untuk menetralisir konflik yang mematikan. Kekuatan pendorong sejarah Eropa modern dari abad ke-16 hingga ke-20. Selanjutnya, beberapa karya Smith lainnya termasuk Legalitas dan Legitimasi 1932 diterbitkan selama tahun-tahun terakhir Weimar. Di tengah keruntuhan ekonomi dan konflik sosial yang bermusuhan dengan perang saudara, Smith berargumen bahwa legitimasi demokrasi dari Presiden Republik melampaui batasan otoritasnya, sebagaimana diartikulasikan secara legal dalam Konstitusi Weimar. Smith menyarankan anggota lingkaran Presiden Paul von Hindenburg untuk melewati parlemen dan memerintah dengan keputusan presiden selama krisis dan berpotensi melampauinya. Namun setelah kaum hancur itu dikalahkan oleh Adolf Hitler, Smith membantu meordinasikan perebutan kekuasaan oleh Nazi secara legal, dan pada tahun 1933 ia bergabung dengan Partai Nazi. Dia dengan sepenuh hati mendukung pembunuhan musuh politik Hitler dan penyebaran kebijakan anti-Yahudi. Smith kemudian menyibukkan dirinya dengan studi pseudo akademis seperti De Leviathan dalam teori negara Thomas Hobbes 1936 dan pembenaran berbasis hukum internasional dari perluasan kerajaan Jerman atau Grossraum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.